pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 18 Januari 2024 kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Curug. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dipilihkan dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapakah orang yang beriman? Dan dari manakah kita bisa melihat iman seseorang? Banyak orang menyebut dirinya orang beriman dan mengatakan orang lain tidak beriman hanya karena ia merasa dirinya Kristen, rajin baca Alkitab, dan rajin ke gereja. Sementara dalam hidupnya sehari-hari, rutinitas peribadahannya itu justru tidak tampak dalam perbuatannya sehari-hari. Ia tetap saja hidup sebagai orang yang individualis, tidak ramah, tidak peduli pada orang di sekitarnya. Ia tetap saja tampil sebagai orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, egois, tidak mau mengalah, dan suka memancing keributan dimanapun ia berada. Bahkan ketika ia berada di tempat ibadah sekalipun. Kalau demikian, apakah benar ia disebut orang yang beriman? Sebab perbuatan-perbuatannya sungguh tidak menunjukkan gambaran iman percayanya pada Tuhan. Saudara, orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan Allah dan yang melakukan segala perintahnya. Firman Allah mengajarkan orang percaya untuk melakukan kebenaran dan keadilan seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus selama hidupnya. Bahkan Paulus dalam Galatia 5 ayat 20 ayat 22 juga merangkum perbuatan-perbuatan orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang percaya akan berbuat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu akan menjadi bagian dari dirinya yang nyata terlihat dari perbuatannya sehari-hari. Bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, kalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia masih membenci saudaranya, berarti ia adalah pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesamanya manusia yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya ibu bapak saudara-saudari, sebelum ayat harian ini di ayat 18 dan di ayat 22, Yakobus jelas berkata, jika mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, maka tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Keduanya berjalan beriringan, sebab justru perbuatan adalah bukti nyata dari iman itu sendiri. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Maka jika kita menyebut diri sebagai orang beriman, tunjukkanlah kehidupan orang beriman itu dalam perbuatanmu
sehari-hari. Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itulah bukti iman yang sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan kami. Atas kasih setiamu kami boleh bangun dari tidur kami hari ini. Dan menyantap firman kebenaran-Mu yang kami nikmati di hari ini. Tuhan terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kami tidak akan berarti apa-apa jika tidak dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kami. Iman kami, kasih kami kepada Allah adalah kebohongan belaka jika kami tidak mewujud nyatakan kasih itu melalui kasih kami kepada sesama. Maka biarlah hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan untuk setiap saat, setiap waktu mewujud nyatakan iman kami, menunjukkan kepercayaan kami kepadamu melalui teladan-teladan yang baik. Perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau ya Allah, kami menjauhi segala yang jahat dan melakukan segala yang baik di sepanjang kehidupan kami melalui perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman yang teguh, yang dinyatakan dari perbuatan, boleh membuat kami menjadi orang-orang yang selalu menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas, dan dimanapun kami bekerja. Terima kasih ya Allah. Kami mau mengucap syukur dan mendoakan seluruh jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk banyaknya kebaikan Tuhan yang mereka rasakan. Biarlah umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan rezeki yang melimpah, masa depan yang penuh harapan Tuhan anugerahkan bagi seluruh jemaat-Mu yang percaya dan beriman kepadamu. Agar melaluinya Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita hari ini boleh mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan melalui segala perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup mereka menjadikan mereka saluran berkat bagi orang-orang di sekitar, bahkan bagi keluarganya. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit atau mereka yang sakit di rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, memulihkan kesehatannya. Tuhan, Engkaulah Allah bagi mereka yang saat ini bergumul atas sakit
yang mereka rasakan. Kami percaya mukjizat Tuhan nyata bagi mereka yang beriman teguh hanya kepada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu melalui kesembuhan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan dan kami persembahkan kepada Tuhan melalui segala perbuatan-perbuatan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.